Kami pernah diuji soal dualisme, tigalisme, bahkan empat DPP. Iya. Iya. Akhirnya kami sampai bermusda berkali-kali sampai doa. Terus kalau ada yang menyatakan diri sebagai KNPI yang dualisme, terus di mana OKP-nya? Iya, ini menarik. Saya tidak menganggap bahwa semua selesai di meja kopi. Itu saya juga bantah, tidak seperti itu. Bahwa kami pemuda, kalaupun Betul. ya kalau kami dianggap musuh atau kalau kami tidak diajak berdialog, berdialog, ya kita akan menjadi mitra kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya kita akan ngobrol santai, mengupas soal sosial, budaya, politik, pendidikan, hukum, dan kepemudaan. Nah, kali ini kita mencoba untuk berbincang santai dengan salah satu tokoh muda di Kabupaten Bulukumba, dan beliau adalah Ketua KNPI Kabupaten Bulukumba. Beliau bernama lengkap, saya panggilnya sih Bung Acok gitu biasanya ya. Iya. Nah, cuman nama lengkapnya siapa Bung Acok? Iya. Nama saya Ahmad Rifandi. Ahmad Rifandi. Ahmad Rifandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Ketua KNPI. Aduh, saya lama baru ketemu lagi sama Adinda ini. Siap. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke Medium TV untuk kita ngobrol ngobrol santai sambil kita berbagi cerita kepada masyarakat Bulukumba tentang kepemudaan. Nah, tema kali ini yang kita mau angkat di Medium TV adalah masihkah pemuda hari ini dalam tanda kutip layak, gitu. Karena KNPI adalah sebagai laboratorium atau etalase pemuda di Kabupaten Bulukumba di Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang, Bung Ketua bisa berbagi cerita kepada masyarakat Bulukumba apa program dan target KNPI Kabupaten Bulukumba secara lokal, dan apa program KNPI pusat yang terintegrasi ya di tingkat provinsi sampai ke kabupaten. Artinya ada tingkat mungkin ada program nasional yang terintegrasi ke provinsi dan kabupaten. Silakan Bung Ketua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mungkin perkenalkan, nama saya Ahmad Rifandi. Sekarang menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Bulukumba. Terkait pertanyaan tadi soal layakkah pemuda atau masih layakkah pemuda KNPI, saya kira ini pertanyaan yang hampir sering kali dipertanyakan oleh siapapun itu. Yang mungkin yang saya bisa jelaskan bahwa banyak dari kita yang belum terlalu paham soal eksistensi pemuda KNPI. KNPI itu unik karena dia bukan federasi, dia bukan ormas. Betul. Iya. Jadi KNPI itu wadah berhimpun, di mana tujuan KNPI seperti yang disampaikan tadi bahwa sebagai laboratorium kader, sebagai wadah berhimpun organisasi kemasyarakatan pemuda, yang fungsinya tentu saja adalah KNPI menjaga kemajemukan pemuda Indonesia, dan bersinergi dengan pemerintah maupun bisa menjadi mitra kritis bagi pemerintah. Seperti itu. Terkait program-program apa yang sinergi atau terintegrasi dari pusat sampai kabupaten kota, penting mungkin kita garis bawahi bahwa KNPI itu bukan OKP, tapi wadah berhimpun. Artinya
seluruh program yang ada di KNPI itu adalah sebenarnya program OKP. Jadi kami hanya mewadahi melakukan pembinaan kepemudaan terhadap OKP-OKP yang berhimpun, baik itu dari sayap partai politik maupun dari organisasi kemasyarakatan pemuda yang lain. Termasuk potensi pemuda yang ada di Kabupaten Bulukumba. Iya, yang terdiri dari tokoh-tokoh ormas, LSM dan sebagainya. Jadi ceritanya KNPI ini programnya dari OKP. Iya, artinya seperti ini. Gabungan dari OKP itu. Jadi ada beberapa hal mungkin yang penting dipahami di kita ini di KNPI, bahwa KNPI itu punya program kemitraan, punya program pemberdayaan, dan yang paling penting sebenarnya yang kalau di KNPI yang melekat itu adalah visi misi ketua terpilih. Oh begitu ya. Oke. Iya. Jadi visi misi itu kan bagian dari program atau? Iya, bagian dari program. Menerjemahkan program. Menerjemahkan program ya. Program KNPI. KNPI khususnya Kabupaten Bulukumba untuk periode 3 tahun ke depan. Visi misinya apa? Ya, visi misi kami itu sebenarnya simpelnya adalah bagaimana menjadikan pemuda Bulukumba itu sebagai pemuda humanis. Iya. Kalau ditanya kenapa mesti humanis, karena level KNP itu kan eksekutif pemuda. Artinya kita tidak sedang belajar, walaupun KNP sebagai laboratorium kader, semua pengurus yang berhimpun di KNP itu adalah jebolan-jebolan OKP. Yang berhimpun di KNP artinya mereka siap untuk menyumbangkan ide atau mengimplementasikan gagasannya untuk kemajuan pemuda, khususnya Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Mereka harus menyumbangkan ide-ide kreatifnya untuk bisa bersinergi dengan OPD-OPD dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bulukumba. Pertanyaan sebenarnya itu intinya kita, kepemudaan itu. Tidak semua harus melalui jalanan atau parlemen jalanan. Tapi yang paling penting di kita ini adalah bagaimana mengkomunikasikan secara langsung apapun itu yang menjadi ide-ide kita. Kalau kita memberikan kritik, ya harus ada solusi. Artinya di kita di KNP ini sebenarnya kita dituntut untuk menerjemahkan, membantu semua stakeholder yang ada untuk mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya tentang kepemudaan. Targetnya? Ya, kalau target saya sebenarnya ya kita harus lebih beretika dalam menyampaikan gagasan kita. Artinya apa? Saya juga termasuk parlemen jalanan. Pernah mencicipi panasnya aspal, berpanas-panasan, berteriak-teriak untuk masyarakat, untuk kami juga sebenarnya pemuda. Tapi seiring waktu bahwa semua itu memang harus kita lewati. Tapi dengan di era digitalisasi sekarang yang tanpa sekat, kita bisa bertemu dengan siapa saja. Kecuali kalau memang stakeholder yang tersebut yang tidak mau ditemui. Tidak membuka ruang. Tidak membuka ruang. Di situ baru tidak ada solusi. Tapi selama mereka membuka ruang kepada kita, ruang komunikasi, saya kira apapun itu bisa selesai. Saya tidak menganggap bahwa semua selesai di meja kopi. Itu saya juga bantah, tidak seperti itu. Bahwa kami pemuda, kalaupun solusi itu harus paling tidak dalam bentuk kegiatan apa yang bisa langsung kita bisa lihat. Program-programnya program-program sinergi yang tentunya dapat dirasakan langsung manfaatnya. Menarik, Pak Ketua. Nah, sekarang pertanyaan gini, KNP-nya kan adalah satuan atau gabungan OKP. Bagaimana Bung Ketua bisa menyatukan rasa atau pikiran pemuda yang majemuk atau berbeda-beda lembaganya dan dia bersatu dalam wadah KNPI? Bagaimana Pak Ketua? Ya, saya kira ini juga menjadi tantangan kita karena sejak dulu KNPI itu selalu dianggap sebagai OKP kesekian. KNPI yang katanya eksekutif pemuda tapi tingkah lakunya tidak lebih dari OKP. OKP itu kan lebih banyak berkegiatan, lebih banyak melakukan hal-hal yang sifatnya aktualisasi diri. Artinya dapat referensi apa ya diaktualkan. Tapi kalau di KNPI kita sudah selesai dengan hal-hal seperti itu. Harusnya sudah selesai. Sudah selesai. Jadi tidak semua persoalan itu harus ditanggapi dengan cara-cara yang
cara-cara OKP. Iya. Misalnya pukul minta, ini tanda kutip ya. Iya. Ya silahkan diterjemahkan seperti apa. Oke. Iya. Jadi, pukul dulu baru minta atau nyerang dulu baru buka ruang begitu kan? Oke. Iya, kalau saya harusnya kita lebih kreatif. Ya. Di organisasi itu kita tidak sedang mencari sesuatu. Di organisasi itu kita mengimplementasikan apa yang kita tahu yang seharusnya dilakukan dengan membandingkan yang dilakukan oleh organisasi yang lain. Jadi ada pertarungan ide di situ. Iya. Tapi tujuannya betul. Kita mencari tujuannya tetap sama, bahwa untuk kemaslahatan bersama. Betul. Iya. Oke, Pak Ketua, saya sepakat dengan pikiran-pikiran itu bahwa saatnya sekarang ini memang beradu inovasi, beradu gagasan begitu. Iya. Pak Ketua, KNP ini kan sesuatu wadah yang menjadi induk, menjadi induk OKP. Pertanyaannya begini, mungkin sederhana, apa yang pemuda akan dapatkan jika bergabung di KNP? Betul. Ini juga ditanyakan oleh orang-orang di sekitar saya. Banyak hal, termasuk bilang dapat gaji berapa katanya di KNP. Kok sampai kalau pengalamannya kami kemarin kan, saya musda 2 kali. Iya, betul. Kami musda pertama itu ditolerir, terus dianggap tidak sah dan sebagainya. Akhirnya kami dimediasi, kemudian musda kedua pun lagi, itu pun tetap tidak luput dari itu. Artinya yang kami dapatkan sebenarnya di sini adalah ruang-ruang berpikir atau ruang-ruang implementasi yang menurut kami ini bisa menjadi pembanding terhadap pikiran-pikiran atau ide-ide yang dilakukan oleh organisasi yang lain. Artinya seperti apa? Misalnya begini, pemerintah inginkan pemudanya itu kreatif, tapi kreatifnya tuh sampai di mana? Soal kreatif, kalau kreativitas yang tanpa infrastruktur atau tanpa infrastruktur pembangunan, gimana kita bisa kreatif? Iya. Betul. Ya, seharusnya ruang-ruang diskusi itu terbuka lebar. Banyak yang bisa sinergikan. Jangan selalu kita terpaku pada persoalan klasik bahwa tidak ada anggaran, tidak ada duit. Tidak selamanya itu. Bahwa kita harus ada duit baru bisa berkreasi. Iya. Seperti itu. Bahkan sekarang kalau di era PPKM sekarang, di era COVID, di pandemi ini sebenarnya ini era baru. Iya, era new normal ya. Artinya new kita harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tidak seperti sebelumnya. Tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Jadi kita tidak dibatasi untuk berkreasi, tapi berkegiatan itu harus mengikuti protokol kesehatan. Itu saja sebenarnya. Di sini yang banyak salah kaprah, akhirnya ribut dan hampir tidak ada solusi soal itu. Iya. Intinya bahwa di masa pandemi ini sebenarnya kan penting untuk memutus mata rantai penularan COVID. Tapi tidak menutup juga bahwa kita sebagai pemuda ini memikirkan bagaimana kita tetap berinovasi, berinovasi dan apa segala macam sampai perputaran ekonomi apa segala macam bisa berjalan begitu mungkin. Oke, Pak Ketua, sebagai lembaga komite kepemudaan, dengan kondisi kebangsaan hari ini, khususnya pemuda yang hedonis, pragmatis dan doyan hiburan malam, main game dan sebagainya. Apa ada program khusus dari KNPI untuk mengurangi atau meminimalisir seperti yang tadi saya sebutkan? Jadi lagi-lagi kami harus sampaikan bahwa kami sebenarnya punya batasan-batasan dalam hal ini. Yang paling kami pentingkan adalah melaksanakan amanah untuk 3 tahun ke depan. Soal apa yang dilakukan atau yang lagi tren di masyarakat kita, khususnya di pemuda, soal main game dan buang-buang waktu dan sebagainya, kalau menurut saya, kalau itu hanya batasan hiburan itu tidak soal, tapi jangan sampai menyita waktu kita. Karena sekarang ini di era yang kita dituntut lebih banyak tinggal di rumah atau menjaga jarak dan sebagainya, ini sangat mengganggu fokus kita untuk
kreatif. Iya. Artinya ya itu tadi, banyak waktu yang terbuang yang tidak bisa dimanfaatkan. Padahal dengan kecanggihan teknologi sekarang, betul. Ya, ruang-ruang inovasi itu terbuka. Kita bisa jualan online, kita bisa latih kita punya kemampuan-kemampuan, gagasan dan sebagainya dalam bentuk ya apa saja yang bisa mungkin bisa saja itu bisa menghasilkan sesuatu untuk kita, bisa menjadi mata pencarian bahkan. Iya, betul. Ya, bahkan orang di dalam rumah pun itu bisa jual apa saja. Iya, tanpa meninggalkan dengan fasilitas dan perkembangan internet dan teknologi yang ada yang sangat pesat gitu ya. Iya. Oke. Pak Ketua, bagaimana tanggapan Ketua sebagai lembaga eksekutif pemuda? Apakah KNPI, kita kembali pada tema kita, apakah KNPI masih bisa mencetak kader bangsa dengan kondisi yang sekarang, bahwa pemuda ini banyak dipecah-pecah begitu? Saya berpikir bahwa kadang kita tidak merasa bahwa sebenarnya kita ini dipecah-pecah gitu. Persatuan dan kesatuan itu sudah menjadi sudah menjadi simbol yang tidak menjadi sesuatu yang kayak pemuda dulu lah begitu. Coba. Jadi ini sebenarnya yang terjadi di kita ini adalah karena pemahaman kita terhadap organisasi itu kadang dipahami sebagai hal yang menyita waktu. Kenapa saya bilang? Padahal di organisasi inilah yang justru yang membuat kita sebenarnya mempunyai tujuan. Iya. Apa itu tujuan kita di organisasi adalah kita tidak gampang terbelah karena kita punya visi dan misi organisasi yang harus dituntaskan. Iya. Jadi saya sangat menyarankan orang-orang muda ya silakan berorganisasi, baik itu organisasi yang terkecil sekalipun, semisal arisan dan sebagainya. Itu penting karena di situ ada ruang-ruang yang positif yang bisa kita lakukan untuk berbagi rasa, berbagi pengetahuan, atau sekalipun curhat. Iya. Betul. Iya. Karena wadahnya itu lebih positif dibanding kalau kita cuma tadi misalnya karena ruang-ruang hiburan itu terbuka lebar, akhirnya kita terjebak pada kehidupan malam yang sangat mengganggu kita punya konsentrasi, misalnya terjebak dalam mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya. Itu karena tidak terkoordinir, tidak ada yang bisa menjadi teladan buat dirinya. Dia seakan-akan jalan sendiri atau mengikuti arah pikirannya. Iya. Tidak terorganisir. Betul. Itu yang membuat kita kadang keluar dari rel kepemudaan yang sebenarnya, tujuan cita-cita kepemudaan sebenarnya. Betul. Pak Ketua, kita minum kopi dulu supaya lebih santai nih. Saya menarik juga dengar penjelasannya Pak Ketua. Iya, makasih. Pak Ketua, KNPI sekarang ini bukan lagi dualisme. Iya. Ya. Tapi sudah terbagi-bagi. Kalau tidak salah ada 4 atau 3 yang menjadi KNPI di Indonesia ini. Iya. Itu yang saya maksud bahwa tidak disadari kali ini oleh teman-teman pemuda. Bahwa kan dulu ada itu yang istilah orang tua dulu, pesan-pesan orang tua dulu. Bahwa itu lidi kecil tapi kalau bersatu susah dipatahnya gitu. Nah, tapi kalau tai kambing apa segala yang tersiar-siar begitu pasti lemah begitu kan. Nah, bagaimana sebagai pengurus daerah, apa yang Bung Rifandi lakukan agar di Bulukumba ini tidak ikut dengan pusaran politik di KNPI pusat? Ya, jadi KNP yang lakukan kemarin itu adalah bagaimana menjaga soliditas terhadap OKP yang berhimpun. Kembali tadi saya jelaskan bahwa kami pernah diuji soal dualisme, tigalisme, bahkan 4 DPP. Iya. Akhirnya kami sampai merumusda berkali-kali sampai 2 kali. Jadi hampir kurang lebih 2 tahun ini ya
kami menjaga itu supaya kami tidak terpecah belah. Ya. Alhamdulillah sampai detik ini kami masih solid. Ya. Walaupun katanya ada DPD KNPI lain, ya artinya kami jelas bahwa turunan kami jelas. Kami ada DPP, ada DPD 1, ada DPD 2. Ya. Jadi yang dualisme yang saya pahami itu ya ketika kepemimpinan KNPI Bulukumba dalam satu DPP itu ada 2. Nah, kalau selama dia masih tetap 1, DPP-nya jelas, ya itu tidak dualisme. Oh begitu. Karena di KNP itu, di KNP kan jelas kita wadah berhimpun. Ya. Sementara yang ada di KNP yang berhimpun itu OKP dan sayap-sayap partai dan potensi pemuda. Ya. Nah, terus kalau ada yang menyatakan diri sebagai KNPI yang dualisme, terus di mana OKP-nya? Iya, ini menarik. Oke. Iya, terus kapan mereka dilantik? Ya. Kapan mereka melakukan musyawarah daerah? Iya. Tapi kan baru-baru ini, mohon maaf Ketua, baru-baru ini saya dengar salah satu anggota DPRD provinsi kita, ya, orang Bulukumba, mantan anak seorang mantan bupati, terus anak bupati sekarang, gitu. Masuk baru-baru diplenokan katanya di berita saya sempat baca itu bahwa dia diplenokan dan masuk menjadi pengurus KNPI. KNPI yang mana? Maksudnya satu gariskah dengan Pak Ketua atau bagaimana itu? Karena saya tahu selama ini di Bulukumba ini cuma satu KNPI. Iya, jadi kalau di kami ini DPD satunya itu adalah ketuanya Arham Basmin. Oh berarti beda dong? Iya beda. Ya, beda ya, karena saya lihat di media itu nama ketua perempuan. Iya, makanya ini yang sebenarnya harus menjadi penekanan juga bagi kami bahwa jangan kami sudah sekuat tenaga untuk mensolidkan organisasi kepemudaan sebagai wadah berhimpun, menghilangkan sekat-sekat perbedaan itu, menjadikan KNP wadah persatuan pemuda. Sementara masih ada saja oknum-oknum yang sebenarnya dia MPI, Majelis Pemuda Indonesia KNPI Bulukumba. Mereka tergabung di kami, tapi entah mereka tahu apa tidak ya. Masih saja melakukan bahwa ini tidak sah, masih terjebak di wilayah itu. Padahal kami ini hadir untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan kerja-kerja kemasyarakatan, termasuk membangun Bulukumba. Ya kalau kami dianggap musuh atau kalau kami tidak diajak berdialog, berdialog ya kita akan menjadi mitra kritis tetap. Iya. Jangan sampai juga kami dianggap begini bahwa KNP itu hanya karena ada duit pembinaan. Ya kalau dua ini kan terbagi lagi. Saya bilang kami siap kok ber-KNP tanpa pembinaan dari pemerintah daerah. Bung Ketua ini siap untuk ber-KNPI tanpa bantuan dana dari kami sangat siap sebenarnya. Makanya kami sejak awal bahwa ber-KNP itu adalah bagaimana kami menyumbangkan ide-ide dan gagasan untuk kemajuan Kabupaten Bulukumba khususnya dalam pembinaan kepemudaan. Khusus ke pribadi kami punya profesi. Saya seorang dosen. Saya juga seorang pengusaha. Soal berapa banyak yang saya dapat dari situ tidak perlu orang tahu. Yang jelas saya punya komitmen untuk menjaga stabilitas kepemudaan. Sebagai ketua. Sebagai ketua. Itu tanggung jawab saya. Ya kalau memang masih ada yang mau merusak kepemudaan, saya tunggu saja. Saya berakhir di Desember 2022. Tahun depan ya? Tahun depan saya sudah selesai. Silahkan hancurkan ini Kabupaten Bulukumba dengan ide-ide Anda tuh. Itu tidak masalah kalau saya. Tapi kan KNP sekarang di bawah kepemimpinan saya di 2019-2022 ada 49 OKP yang pemilih hak suara. Ada 59 yang tercatat termasuk peninjau dan potensi kepemudaan. Nah kalau itu mau dicerai-beraikan, apa ndak repot itu? Satu orang saja sering demo setiap hari saja tuh pemerintah kayaknya repot sekali. Ya bagaimana kami nih yang ada 49 ideologi. Ya kalau mimpin partai politik itu mudah. Jelas ideologinya satu saja. Asasnya itu satu yang kita harus ikuti. KNP ada 49, bahkan 59 yang berhimpun di kami. 59 OKP. Dan kami bisa solid. Kalau ada yang menyatakan tidak solid, silahkan tunjukkan bahwa Anda keluar ke KNP lain, silahkan keluar. Tidak soal. Begitu. Tidak masalah. Kami satu KNP, satu OKP pun yang berhimpun tidak masalah.
Yang jelas saya Pertanyaannya akan begini, menyelesaikan kepengurusan ini, Ya. ya itu sebagai wujud amanah dan tanggung jawab saya sebagai ketua KNP terpilih. Oke, pertanyaan begini Ketua, siapa tahu saya yang salah. Iya. Ada enggak sejarah di Bulukumba ini pernah 2 KNPI Nggak ada. sampai Iya. sampai hari ini? Iya, ini yang saya tahu karena saya kembali dari saya masuk ke Bulukumba itu karena saya dimandat sebagai ketua OKP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, ketua DPC. Ya. Iya, saya masuk di sini, saya caretaker ketua GMNI, kemudian saya berhimpun ke KNPI. Ya. Di masa itu adalah kepengurusan peralihan dari, yang jelas ketuanya Andi Amaludin. Nah, setelah itu Sahruni Haris, Ya. kemudian Asrul Sani, Ya. kemudian Idil Akbar, Ya. kemudian saya. Oh, Terus kalau ada KNPI yang katanya dualisme itu dari mana? Iya. Dari mana sejarahnya? Ya, sejarahnya ya. Urutannya dari mana? Dia keluarnya dari ketua mana? Iya. Terpilihnya dari ketua siapa? Gitu, Tiba-tiba datang ngaku sebagai ketua DPD KNPI. Iya. Betul. Ini Tapi memang harus diperjelas ini harus kan? diperjelas. Harus diperjelas karena memang sejarah di Bulukumba bahwa sebenarnya tidak pernah ada perpecahan Ya, justru pemuda. saya sangat curiga kalau ada orang-orang tertentu yang menyatakan diri sebagai ketua KNPI, ya justru ini yang akan merusak Kabupaten Bulukumba. Kita sudah mengharmoniskan pemuda, kita berupaya supaya kita tetap solid, agar ruang-ruang komunikasi, ruang-ruang berkreasi itu terbuka lebar. Kita tidak dibenturkan lagi hanya persoalan-persoalan dualisme, tigalisme dan sebagainya. Ya marilah kita disibukkan dengan ide-ide kreatif yang bisa kita sumbangkan sekecil apapun itu. Sampai hari ini pun kalau dianggap bahwa KNP itu hanya seperti itu, tidak ada kegiatan. Ya ingat, ketua KNP itu tidak perlu berkegiatan. Yang berkegiatan itu adalah ketua-ketua bidang. Iya. Mereka sudah difasilitasi oleh rapat kerja. Iya. Telah diikutkan orientasi. Dan tidak boleh ada paksi dalam KNPI. Tidak boleh ada kelompok-kelompok, tidak boleh. Betul. Tujuannya itu pengurus yang berhimpun di KNPI adalah bagaimana mensukseskan visi misi ketua terpilih, itu saja. Jadi sukses tidaknya ya tergantung pengurusnya yang ada di dalam. Oke. Nah, itu ukuran seperti itu. Ketua, baguslah. Dengan terpecah-pecahnya KNPI, kondisi ini mempengaruhi lembaga-lembaga yang berada di bawahnya pasti. Iya. Ya kan? Karena itu masihkah pemuda hari ini layak dipercaya sebagai garda terdepan pembangunan bangsa? Iya. Ini sangat bagi saya sebenarnya begini. Penting kita sebagai organisatoris yang katanya aktivis yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi kemasyarakatan pemuda, penting kita memperjelas visi atau tujuan kita masuk berhimpun di atau berorganisasi itu apa. Kalau tujuan kita hanya gagah-gagahan, hanya mau dikatakan kita ini aktivis dan sebagainya, saya kira pikir berapa kali dulu untuk masuk itu. Jadi sampai hari ini saya masih optimis soal kami tetap sebagai bagian dari pemersatu bangsa. Karena pikiran-pikiran kami, ide-ide kami sekecil apapun itu tetap berguna. Minimal di lingkup keluarga terkecil kami. Kalau hari ini kami dianggap bahwa kami tidak berbuat, ya tunggu. Iya. Betul. Apa kami mau dianggap sebagai provokator? Ya bisa. Iya, karena kami ngomong apa saja. Kami ini punya pengaruh sekecil apapun itu di masyarakat. Kalau kami ngomong sesuatu yang salah, itu cenderung akan diikuti yang lain. Ya minimal pengikut saya, atau yang simpati terhadap saya. Betul. Ya makanya jangan oknum-oknum yang di luar sana jangan mempengaruhi pola pikir kami yang sudah menuju baik. Yang sudah menuju baik, yang sudah mencoba untuk sinergi. Karena periodisasi ini kepemimpinan itu kan cuma 5 tahun kalau pemerintah daerah. Sampai pusat pun 5 tahunan. Kami di KNP 3 tahunan, di OKP itu paling 1 sampai 2 tahun. Di Ormas pun seperti itu. Terus apa yang kita mau banggakan kalau kita hadir di OKP, di organisasi hanya menjadi pemecah? Betul. Harusnya sekecil apapun itu ide kita itu harus kita sumbangkan untuk kemajuan organisasi yang kita dan kemajuan untuk daerah kita. Untuk daerah kita. Bung Ketua. Bagaimana tanggapan Bung Ketua tentang pemerintahan baru? Ya. Terkhusus Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba. Silakan. Saya masih optimis
bahwa pemerintahan baru ini akan membawa kesejahteraan masyarakat Bulukumba lebih baik ke depan. Namun catatannya bahwa visi misi itu harus diterjemahkan dengan baik, harus sinergi dengan OPD-nya, penempatan sumber daya manusia termasuk ASN yang kompeten itu penting. Jangan hanya atas dasar karena dia tim sukses. Kalau saya sudahilah itu. Marilah kita jadi negarawan yang baik. Kita melihat Bulukumba ini sebagai ruang-ruang kita untuk menyumbangkan kita punya pemikiran bahwa ada pembanding minimal lebih baiklah dari atau memperbaiki pemerintahan sebelumnya. Kalau misalnya kekurangan sumber daya, kami siap tidak dibayar untuk menyumbangkan ide-ide kami. Oh begitu? Ada berapa OKP? Anggap yang berhimpun di KNP ini 180 orang. Itu adalah kader terbaik OKP, pasti punya visi, misi atau punya pandangan tentang Bulukumba yang lebih baik. Saya kira seperti itu. Di MPI pun kami punya Majelis Pemuda Indonesia yang isinya juga anggota-anggota DPR yang merupakan rekomendasi OKP-nya, saya partainya untuk masuk ke KNPI. Itu mereka ada di kami juga semua. Jadi intinya bahwa KNPI siap bersinergi ke pemerintah untuk berkolaborasi menyumbangkan ide-ide. Begitu? Iya, kami siap. Tidak mesti ketua KNPI, tapi OKP itu silahkan gunakan pikiran mereka, berdiskusi dengan mereka soal mau diapakan ini Bulukumba 5 tahun ke depan. Kan seperti itu. Saya sangat tangkap. Nah ini sekarang ini pertanyaannya, bagaimana KNPI secara khusus Bulukumba menyikapi isu nasional tentang Presiden Jokowi yang akan diparipurnakan menjadi 3 periode? Saya kira kalau kami tetap seperti kebetulan saya juga seorang politisi. Di pembahasan di internal kami itu tidak ada itu. Bahkan Presiden Jokowi sendiri itu menolak. Oh begitu? Artinya hal-hal ini kan secara politis itu sering dilakukan untuk menguji coba sebenarnya. Menguji coba soal siapa yang pro, siapa yang kontra. Kemudian tanggung jawab DPR ini itu lagi-lagi dilirik dalam artian bahwa mereka sedang dipermainkan oleh sistem ketatanegaraan yang coba direduksi kepada pola-pola ini pemerintahan, khususnya dari batasan 2 periode menjadi 3 periode. Padahal kemarin kita sudah tolak, rame-rame tolak di momentum 98 itu, bahwa pemerintahan yang terlalu lama itu sangat-sangat membungkam kreativitas masyarakat. Kapasitas sebagai ketua KNPI, sebagai induk pemuda, seandainya ini dipaksakan didorong, bagaimana? Pastilah kami menolak, karena harus ada amandemen Undang-Undang Dasar. Dan tanggung jawab amandemen itu kan pasti di DPRD, di DPR RI, DPR dan MPR RI. Intinya menolak ya? Kami tetap menolak bahwa kami mau proses pemerintahan yang sudah menuju baik ini dilanjutkan dengan yang baik-baik. Terakhir, Ketua, apa harapan Bung Ketua KNPI terhadap stakeholder, khususnya di Bulukumba dan masyarakat, agar KNPI tetap eksis mengolah kepemudaan sebagaimana harapan founding father kita atau bangsa kita? Silakan. Jadi terkait posisi dan peran KNPI Bulukumba terhadap sinergitas yang coba dibangun dengan pemerintahan baru ini adalah kami membuka ruang-ruang untuk berkolaborasi terhadap ide-ide dalam mengimplementasikan visi misi Bupati baru ini untuk 5 tahun ke depan, khususnya dalam hal pembinaan kepemudaan. Di KNPI ada beragam organisasi yang berhimpun, sangat majemuk. Ada kekaryaan, ada keagamaan, ada dari sayap partai politik,
Saya kira mengkolaborasi ide-ide mereka dan mengimplementasikannya pada giat-giat yang positif untuk kemaslahatan pemuda Bulukumba itu sangat penting untuk dilaksanakan secepatnya. Jadi di sini peran OPD Dinas Pemuda dan Olahraga itu sangat penting, karena kemarin itu di sebelum-sebelumnya ya kebanggaan mereka itu hanya ketika Pramuka dan Paskibraka itu sukses. Padahal selain itu kan masih banyak pemuda-pemuda yang lain. Ada Karang Taruna, terus OKP-OKP yang berhimpun di KNPI, ada LSM. Mereka ini adalah infrastruktur pembangunan yang butuh perhatian penuh oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi misi termasuk kemaslahatan pemuda Bulukumba. Oke, terima kasih Bung Ketua, Bung Rifandi ya, Rifandi, saya lebih Bung Aco. Kan? Terima kasih sudah meluangkan waktu di Medium TV, kita ngobrol santai dan berbagi cerita kepada masyarakat. Kita sudah ngobrol panjang bersama Ketua KNPI Kabupaten Bulukumba. Ada beberapa yang saya harus garis bawahi, bahwa desas-desus KNPI bahwa ada terpecah belah untuk Bulukumba tidak ada histori dualisme atau tigalisme dan sebagainya sampai hari ini. Kalaupun ada desas-desus, Ketua KNPI juga berpesan kepada teman-teman pemuda, sesama pemuda, oknum-oknum dalam tanda kutip, dan harapan Ketua juga sebagai Ketua KNPI ke pemerintah bahwa kami ini sudah menuju baik. Janganlah kami diganggu kembali, dipancing kembali untuk tidak bagus. Nah, mungkin seperti itu, Ketua ya. Oke, kita akan ketemu lagi. Satu lagi, bahwa Ketua KNPI Bulukumba tegas menolak wacana 3 periode presiden. Terima kasih, kita akan ketemu pada waktu yang berbeda dengan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.